Halo, nama saya Jeremy. Saya penggemar brand BMW dan ini adalah BMW klasik pertama saya, 520i E34 tahun 90. Suka brand BMW sudah lama. Mungkin sukanya lahir karena bokap juga suka brand BMW dan dulu kita punya E90 waktu 2005 itu aku juga belajar nyetir pakai mobil itu gitu. Jadi E90 dan gak lama ganti E60 gitu. Dari situ saya ngerasain kalau mobil BMW itu disetirinnya benar-benar beda dari brand-brand lain gitu. Sama brand Eropa lainnya pun beda. Sebenarnya bokap itu dia itu selalu waktu masa mudanya dia tuh kan suka banget sama E30 karena zaman dulu kan terkenalnya sama catatan si boy gitu ya. Jadi dia itu selalu ngomongin dia kayak mau beli, cuma kalau nyokap tuh nggak suka mobil tua gitu. Zaman dulu kan udah lumayan tua tuh, jadi kalau kayak ngebangun mobil gitu nggak bisa lah, bukan waktunya buat bokap gitu. Jadi dia selalu ngomongin itu dan gue juga selalu interest gitu di mobil-mobil tua BMW. Karena jadi ceritanya tuh gue waktu itu kebetulan kan sekolah di luar dan di sana itu mobil-mobil yang klasik kayak E30, E34 itu variannya tuh banyak banget di sana. Dan di jalanan tuh kayak ngelihat katalog karena mereka tuh nggak ada yang dimodifikasi gitu. Bahkan ada yang catnya tuh udah sampai faded banget kayak gitu, tapi mereka masih pakai aja bahkan kayak kalau di sana tipe E34 itu ada kepetnya ada tulisan BMW-nya. Nah itu di sana tuh jatuh cinta sama brand BMW. Dan waktu kecil gue tuh pernah disetirin dari Sydney ke Gold Coast naik E34 540i Matic, ada sliding panel roofnya atasnya. Jadi waktu kecil banget gue inget gue tuh keluar di tol tuh gue kepalanya keluar masuk lagi. Jadi kayak gue inget banget ini mobil yang waktu gue kecil, waktu gue masuk tuh kayak ini mobil mewah banget dan spesial banget. Dan pas gue di Sydney, gue bilang sama bokap gue ini ada mobil dijual di sini. Tapi nggak tahu kondisinya kayak apa. Bokap gue dengan baik hatinya dia mau loh liatin mobil ini hujan-hujanan. Dan mobil ini kilometernya rendah banget. Waktu gue beli itu 40 ribuan kilometernya. Jadi bokap gue juga nggak terlalu bisa lihat mobil ya. Akhirnya dia ya udah kalau mau beli sih. Akhirnya gue
transfer uangnya ke bokap gue dan dibeli tanpa gue ngeliat mobilnya. Mobil ini dibelinya tahun 2018. Itu waktu gue for good. Jadi gue belinya bulan Juni, terus gue for good ke Indonesia bulan Juli. Jadi sekarang sudah 4 tahun jalan 5 tahun beli. Momen yang membanggakan buat gue sama mobil ini tuh, gue pernah ke Bogor, gue ketemu sama VX200, satu VX200 hitam. Memang VX200 emang nggak bisa lari, maksudnya itu mobil powernya kenceng banget, tapi ya namanya SUV 180 mentok. Cuma gue inget dia kayak di belakang gue kenceng, habis itu gue minggir dong, gue lewat, kok dia kenceng banget, gue mau coba ikutin. Gue ikutin, gila, sampai speedo gue 180, kok dia masih ngelaju terus gitu, berarti kan dia kayak nantangin kan. Jadi gue bejek terus, gue lewatin dia 200. Waktu itu waktu lagi covid, jalanan kosong. Sampai gue keterusan, karena jalanannya kosong, gue jadi kayak, gue pernah mobil ini kan 200 sering, cuma bisa sampai berapa gitu. Sampai gue ada fotonya, jarumnya tuh 230 mobil ini. Dan waktu 230 itu gue kenapa suka, kayak mobil lain mungkin gue pernah pacus gitu kenceng juga, cuma mobil lain tuh teriak kayak gitu. Tapi mobil ini tuh kayak anteng aja, nggak ada suaranya 230 gitu. Kayak menurut gue itu gila banget sih. Dan akhir dari hari itu ternyata nih VX200 ini tuh videoin gue lewat. Dan dia share ke temen gue, si Marco, temen gue. Dia nanya, bro, ini temen lu kan? Ini mobilnya 535 ya? Gitu. Jadi kayak mobil ini benar-benar spesial. Kenceng banget, iya langsung terbang gue. Langsung terbang. Kebetulan mobil ini dari 2018 gue pegang, gue bener-bener kayak punya mobil yang very reliable menurut gue. Jadi gue itu cuma banyakan servis rutin gitu ya, ganti oli, tune up, refresh, turun mesin pernah karena mungkin udah ada kayak ada bocor oli sedikit, jadi turun setengah, nggak pernah turun full di tangan gue. Dan satu doang yang gue pernah ngalamin, ada dua yang gue pernah ngalamin. Itu di tol pas pulang, tiba-tiba temperaturnya tinggi banget. Nah, tapi ini mobil karena gue tahu M50 non-vanos ini steel block, dia itu nggak gampang melenting. Jadi kalau gue ada kecepatan 60 km per jam, dia temperatur turun banget. Tapi gue kalau berhenti lagi, dia naik lagi. Jadi gue paksain sampai rumah karena nggak terlalu jauh. Pas sampai rumah ternyata radiatornya ada kebocoran kecil yang bikin dia jadi masuk angin. Jadi dia ya udah akhirnya ganti radiator. Itu satu. Yang kedua, mobil ini pernah AC-nya itu kayak nggak mau kick in gitu, kayak mati nyala terus, tapi bukan kerusakan di kebocoran pipa AC-nya atau di kompresor, tapi ternyata itu cuma relaynya doang. Jadi ganti relay, abis itu udah sehat lagi. Suka dukanya mobil ini sih selama ini sangat baik buat gue ya. Nggak pernah terlalu merepotkan sampai mogok di jalan nggak bisa pulang gitu, nggak pernah. Yang pertama 520 gue ini interiornya masih full orisinil, jadi dalamnya itu masih fabric. Kalau 520 lain banyak kan fabricnya itu udah robek-robek dan mereka biasanya ganti jadi kulit gitu. Nah ini masih orisinil. Dan yang kedua, karena ini 520i tahun 90 non-vanos, dia itu dalamnya biru tua.
Jarang banget, cuma di tahun ini doang sepengetahuan gue. Mungkin tahun 91 ada, cuma sedikit banget mobil yang dalamnya biru tua kayak gini. Jadi fabriknya pun juga kayak dark blue gitu. Ada yang biru banget, ada yang dark blue. Tahun ini doang yang dark blue. Dan kalau ngelihat yang mobil lain yang fabric, mungkin sides-nya itu nggak leather. Kalau mobil ini atasnya fabric, pinggirannya leather. Kayak jujur gue juga bingung, ini mobil pertama gue tapi sangat tepat gitu buat gue. Kayak banyak keunggulannya dan juga kilometernya waktu gue dapet mobil ini sekitar 44.000 kalau nggak salah gue pas gue beli. Sekarang gue udah setirin sekarang 66.000, jadi masih very low kilometer. Dan mungkin kalau dari interiornya, mobil ini dibanding BMW lain pun di eranya banyak yang surprise, dan teman-teman gue juga komen kenapa kok mobil ini interiornya nggak ada rattling atau bunyi-bunyi gitu. Bener-bener senyap banget, senyap dan sangat solid, very well built gitu. Satu hal yang gue paling sukain dari mobil ini itu warnanya. Warnanya jarang banget, warnanya Kashmir beige. Dan kalau yang gue tahu di Jakarta ini, yang gue pernah tahu dan gue kenal ownernya itu ada 3 mobil di tahun yang sama, dan Oktober tahun 90 ini tahun lahirnya. Itu batch itu cuma ada 3 yang saya tahu, tapi nggak tahu kalau ada lagi gitu. Jadi very special buat aku. E34 ini masih mobil favorit gue di semua mobil yang gue punya. Walaupun gue nggak punya banyak mobil, tapi sampai sekarang mobil ini masih favorit gue. Cuma mobil ini ada cumanya karena dia 520i, dia itu nggak punya fitur-fitur banyak di mobilnya. Jadi mobilnya itu basic aja. Yang kita nikmatin cuma driving feel-nya. Walaupun dia mobilnya tua banget, tapi ngerasanya tuh solid banget dan very enjoyable mobilnya. Kalau dibanding sama BMW lain, kalahnya adalah fitur. Kalau di BMW lain yang aku pernah punya, ya contoh mobil lain itu misalnya punya double glass, dia electric mirror atau apa. Ini sama sekali mobilnya nggak ada apa-apa sih, bener-bener basic. AC nyala, mesin nyala, manual gitu. Cukup bangga sih perasaannya, dan perasaan gue sih sebenarnya bagus juga ya. BMW itu bisa apresiasi orang-orang yang memelihara mobilnya dengan baik gitu ya, karena kan memelihara mobil gini juga nggak gampang. Maksudnya satu, kita nggak terlalu pakai mobilnya, dan uang yang dikeluarin untuk maintain mobil ini kan juga nggak sedikit. Tapi waktu BMW tawarin seperti itu tuh rasanya kayak di-appreciate gitu, all the hard work. Thank you udah kasih kesempatan gue boleh display mobil gue di The Gallery of Dreams. Bulan depan gue ambil mobilnya jadi E34 Touring ya.